Pak Anies. Kenapa? Sudah tahu belum, Pak? Hasto, Pak. Hasto kenapa? Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Menyusul temennya itu, Harun Masiku. Iya, Pak. Kalau nggak percaya, ya tanya aja. Cak Imin. Iya kan, Cak Imin? Terus terang, saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Loh, Cak Imin kok nggak tahu? Cak Imin kan menteri, harusnya tahu kan? Saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya. Ya udah, tanya Pak Jokowi aja lah. Iya kan, Pak Jokowi? Soalnya Pak Jokowi ini yang disalahkan. Dengan ditetapkannya Hasto jadi tersangka oleh KPK itu yang disalahkan Pak Jokowi loh. Sama kubunya Hasto. Ya katanya Hasto itu korban kriminalisasi Pak Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, kok nggak tahu sih, harusnya tahu, orang bapak yang disalahkan. Ya Pak Jokowi. Sebentar Pak, itu anunya. Apa Pak? Kabur. Malah kabur Pak Jokowi. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. 5 tahun kemarin saya detailkan lagi, ini apa nih? Ini kok nggak jalan apa? Ini kok nggak jalan apa? Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Oh di sini. Sudah mulai ngerti. Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Pak Prabowo, Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main. Rendam HP dan kabur. Pertanyaannya, kenapa HP-nya harus direndam? Apakah semua datanya dipastikan hilang, sulit dilacak, perangkat elektronik dalam HP tersebut rusak total ketika HP tersebut direndam? Langsung dari sumber, Ketua KPK Setio Budianto belak-belakan ungkap peran Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dari tahun 2019 KPK bilang, Hasto upayain Harun Masiku tembus Senayan dari Dapil Sumsel 1 meski dapat suara cuma 5 ribuan. Yang lobby peraih suara tinggi agar mundur tapi ditolak. Setelah lobby pribadi gagal, Hasto bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri sama DTI menyuap komisioner KPU kala itu Wahyu Setiawan. Hasto juga diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP, untuk menghilangkan bukti yang ada sampai nyuruh HM melarikan diri. Dan jadi pertanyaan kami, kenapa eksekusinya sekarang? Dari KPK bilang ini murni penegakan hukum, nggak ada sama sekali unsur politisasi. Ya. Menurut kalian? Resmi sudah penetapan tersangka yang diberikan kepada Pak Hasto Kristianto. Dan penetapan tersangka ini memang salah satu upaya untuk memberantas korupsi di negara ini. Pak Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Dan disinyalir juga bahwasanya Pak Hasto lah dalang dari pelarian diri yang dilakukan oleh Pak Harun Masiku. Malahan Pak Hasto menyuruh Pak Harun Masiku untuk merendam HP lalu melarikan diri. Memang salut ya, kita bisa salut sama Pak Hasto dan Pak Harun Masiku ini. Ini adalah merupakan wujud dari setia kawan, baik buruk hantam seperti itu. Banyak sekarang desas-desus yang terjadi sampai politisi PDIP pun juga angkat bicara. Kata mereka ini adalah politisasi, kriminalisasi dan segala macam. Tapi menurut keterangan Ketua KPK yang lalu nih, seharusnya penetapan status tersangka untuk Pak Hasto Kristianto ini sudah harus dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Tapi karena waktu itu
Partai PDIP sedang Siapa berkuasa ya? nih ya. Ketua tidak mau. Istimewa sekali Partai PDIP ini selama berkuasa ya pemirsa. Dan juga disinyalir menurut keterangan KPK katanya Pak Hasto mencoba menghilangkan barang bukti. Menurut teman-teman bagaimana nih? Inilah selama ini sepak terjang Partai PDIP ini beserta oknum-oknumnya. Era sudah berubah. Yang menjadi presiden bukan lagi bagian dari PDIP tapi dari Gerindra. Memang ya kayaknya relate banget tuh kemarin Pak Jokowi bikin konten dor begitu. Ini kado di hari Natal buat kita semua. Kado dan kode. Bagaimana nih guys perasaan kamu? Kamu seneng apa sedih? Jawab ya. Senang lah. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK. Nggak ada kaitannya ya. Sebenarnya Anda mengharapkan jawaban apa dari Gibran? Karena apapun jawaban Gibran tidak akan memuaskan hati Anda, hati kalian, para anak abah, para anak banteng. Jawaban Gibran singkat dan jelas. Kenapa menanyakan soal Hasto ke Gibran? Gibran kan sudah bukan kader PDI lagi dan tidak ada sangkut pautannya dengan beliau. Tapi kan beliau wapres. Harusnya jawab apa, kek? Nah itu kan jawab. Kenapa menanyakan hal tersebut kepada Wapres? Kenapa tidak ke KPK? Salahnya di mana? Karena balik lagi, apapun jawaban Gibran tidak akan diterima oleh kalian para kaum pembenci. Semisal nih Gibran jawab gini. Ya kita ikuti aja proses hukum yang sedang berjalan. Seperti apa nanti ke depannya. Apapun hasilnya ya kita lihat perkembangannya seperti apa. Wah, sik ini mas sudah Gibran dan Jokowi galang dari semua ini. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini utuh cocuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani juga pikir-pikir ya guys. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih? Kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu? Kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Wow, selama ini Harun Masiku hilang karena disuruh lari sama Pak Hasto. Gimana nggak jadi tersangka? Maka saudara K bekerja sama dengan saudara Harun Masiku melakukan upaya kepada Wahyu Setiawan. Wahyu merupakan kader dari partai yang menjadi komisioner di KPU. Sebagian uang yang digunakan untuk berasal dari saudara HK. Oh ngeri kali ya yang disampaikan. Kayak juga ya si Hasto ini. Memang benar ini semua mengenai Hasto dan Harun Masiku. Luar biasa, bravo untuk KPK. Ternyata diduga selama ini Pak Hasto dan Harun Masiku ini bekerja sama untuk kasih uang ya ke oknum di KPU yang atas nama Wahyu. Ngeri kali. Dan sebagian uang itu katanya uangnya Pak Hasto. Enak kali si Harun Masiku ini ditraktir sama Pak Hasto ya kan. Kita mau juga lah Pak Hasto ditraktir Bapak. Lagi Natal loh ini Pak. Traktir ayam penyet ya. Ayam penyet. Memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Nggak nyangka aku kawan-kawanku pikir selama ini Pak Hasto tertib hukum, sangat memuliakan hukum. Ternyata dia juga ya kan. Dia nunjuk-nunjuk Pak Jokowi. Nuduh orang padahal sendiri juga bansos, pelanggar hukum ya guys. Kau juga Pak Hasto kayak mana sih?
Kok Dasar bisa kampret si berdasarkan Hasto keterangan itu. KPK, katanya Pak Hasto nyuruh anak buahnya untuk bilang ke Harun Masiku, rendam aja handphonemu terus melarikan diri. Seperti sudah profesional kali Pak Hasto ya. Tapi kok aku pakai baju merah ya, kayak partainya Sama kali ya. PDIP. Enggak lah, ini karena Natal lah. Aku bukan kader PDIP. Aduh, Pak Hasto gimana kabarnya? Katanya belum ditahan ya. Lupa satu lagi kawan-kawan. Kita harus kawal kawan-kawan. Karena keterangan KPK, Pak Hasto kan bisa mengarahkan, menyuruh si Harun Masiku untuk melarikan diri. Ya kan? Nah, ini kita tanya sekarang. Pak Hasto ada niat untuk melarikan diri nggak? Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Wow, itu kado akhir tahun dari KPK ya? Ya, Benar. yang kemarin masyarakat mulai melakukan hal statement nggak percaya sama KPK karena kasus Harun Masiku aja nggak beres-beres gitu. Tapi ini tiba-tiba oke juga lah. Cuma gini loh. Ini pendapat saya, tanggapan saya. Ini kan pernah ya, Pak Hasto ini sudah tahu hal seperti ini. Dan dia sudah membuat konten di Akbar Faisal ya, bahwa dirinya akan ditangkap. Nah ini akhirnya kebukti ya, jadi tersangka. Sebetulnya apa yang dia tahu ini, ya sesuatu yang memang benar apa adanya gitu. Dan Pak Hasto ingin ya, sesuatu yang dia tahu ini akan menjadi sebuah pukulan politis untuk untuk dirinya ya, supaya dianggap sebagai pahlawan seperti Soekarno zaman dulu ditangkap gitu ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya cukup mengejutkan lah ya. Terus Harun Masikunya kapan dong KPK? Sikat dong. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Wih, kabar hebat. Hasto, ya dengerin nih, Hasto PDI Perjuangan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan juga keterlibatan Harun Masiku. Saya udah bilang apa ya, Hasto ini ya bakalan dipenjara dan sekarang ya siang ini barusan dijadikan tersangka oleh KPK. Mampus gak kamu Hasto? Mampus ya. Hukum karma selama ini kamu memfitnah seorang Jokowi. Ya sekarang tinggal kader-kader PDI yang lain ya siap-siap ketangkap. Oke gitu. Pokoknya ini ulang tahun bukan ulang tahun sih, sorry. Saya saking bahagianya. Ini adalah apa ya? Kado di akhir tahun yang luar biasa ya. Kado Natal. Hasto, selamat membusuk kamu di penjara ya. Kader PDI Perjuangan ya, yang lain ada yang mau menyusul. Makanya ya, hati-hati punya lisan. Sekarang kalian yang kena sendiri. Bapak Jokowi kalian hina, Bapak Jokowi kalian adu domba, Bapak Jokowi kalian fitnah ya, dan kembali kepada kalian sendiri. Terima kasih Tuhan. Ada kabar baru, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Karena dia terlibat kasus suap bersama Harun Masiku. Saya penasaran aja sih dengan Ibu Mega. Katanya Bu Mega kalau Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Bu Mega akan maju ke KPK. Saya pengen lihat, benar gak nih Bu Mega akan maju ke KPK untuk membela Pak Hasto. Teman-teman, saya mau sedikit cerita lah ya. Tentang orang-orang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, sudah mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mempersulit Pak Jokowi beserta keluarganya. Maka akhir cerita dari semua yang telah mereka lakukan itu adalah kesulitan buat diri mereka sendiri. Contohnya Pak Hasto ini. Pak Hasto kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Selalu membuat-buat berita untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan akhir ceritanya justru dia yang sengsara. Sebenarnya ini bukan 1-2 orang yang seperti itu ya, bukan Hasto saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah diperlihatkan kepada kita orang-orang yang mempersulit Pak Jokowi, akhir ceritanya dia akan sengsara. Contohnya Anies Baswedan. Sekarang jadi pengangguran. Anies Baswedan jadi gelandangan politik ya. Contoh yang di depan mata Ganjar Pranowo cuma dikasih 16%. Kemudian yang besar lagi PDIP kalah pilkada di mana-mana. Makanya bener kata Bapak Bambang Pacul,
jangan bermain-main dengan orang baik. Ya, itu yang harus dicamkan. Saya hanya ingin mengingatkan juga buat anak Abah, anak Banteng, anak Kebo ini ya. Jangan kalian cari-cari kesalahan terus deh Pak Jokowi dengan keluarganya. Nanti akhir ceritanya justru kesulitan buat diri kalian sendiri. Ya, kalian bully, kalian jelek-jelekan, nanti kesudahannya sengsara buat kalian. Saya kasih satu contoh. Ratna Sarumpait masih kenal? Nah, sekarang Ratna Sarumpait sedang dilaporkan ke polisi oleh cucunya. Kok bisa? Cucu kandungnya melaporkan Ratna Sarumpait ke polisi. Ngeri kali ya cucu kandung. Ini sebenarnya akhir cerita dari apa yang pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang pernah memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi menyuruh orang gebukin dia. Fitnah ya, dan kesudahannya dia dipenjara. Kemudian sekarang dia dilaporkan oleh cucunya ke polisi. Saya pernah membuat sebuah video yang isinya contoh-contoh orang yang kualat dengan Pak Jokowi. Yang doain Pak Jokowi meninggal, ternyata dia yang meninggal duluan. Banyak, nggak cuma 1-2 orang, banyak. Untuk itu, saya ingin memberikan lagi warning kepada kalian-kalian yang suka membuli Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, kemudian memfitnah Pak Jokowi. Maka kesudahannya sudah, kalian pasti akan tahu kesudahannya, kalianlah yang akan sengsara. Ya. Dulu PDIP minta penetapan Joni Plate sebagai tersangka tidak dikaitkan dengan politik. Tahu ya, Joni Plate politikus dari Nasdem. Nasdem ya, pun Joni Plate. Dulu. Dari asal NTT dia. Sekarang PDIP nilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka kental dengan aroma politisasi. Ada-ada aja ya PDIP ini. Kalau mereka bilang dipolitisasi. Kalau orang lain bilang tidak boleh menuduh seperti itu. Ini kan sesuatu hal yang konyol. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Ketika Hasto ini akhirnya ya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, apakah dia layak atau gimana? Ya, saya melihat ulah dan tingkah lakunya si Hasto ini memang saya secara pribadi tidak terlalu terkejut ya. Karena Hasto ini mirip kayak orang-orang yang biasanya kalau mau menutupi kesalahannya itu dia selalu berteriak-teriak, berkoar-koar, menuduh si ini salah, si itu salah. Ya, selama ini kan yang kita ketahui si Hasto ini kan selalu memojokkan Bapak Jokowi. Ya, katanya Bapak Jokowi ini nih membuat bangsa ini jadi hancur berantakan. Sampai-sampai mereka ini minta maaf kepada rakyat Indonesia karena telah memilih Pak Jokowi untuk menjadi kader PDI Perjuangan ketika itu. Karena telah menunjuk Bapak Jokowi untuk menjadi calon wali kota Solo, menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan bahkan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Bahkan mereka menuduh Pak Jokowi itu tuh dengan istilah membakar rumahnya sendiri. Padahal kita ketahui bersama, Pak Jokowi itu kan kalau sudah jadi presiden kan bukan lagi milik partai, tapi dia milik rakyat Indonesia. Jadi yang dikerjakan itu adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan partai. Ya inilah kalau partai yang mungkin apa ya, selama ini mungkin Tuhan menunjukkan kepada kita busuknya PDI Perjuangan itu seperti apa. Selama bertahun-tahun mereka mengibuli rakyat Indonesia dengan tagar seolah-olah mereka adalah partai yang paling mendukung wong cilik. Kita harus mengakui ketika PDIP menjadi oposisi di zamannya SBY, mereka benar-benar membuat drama yang sangat rapi. Ya, aktingnya sangat keren sekali. Ya, mungkin orang-orang ini dulunya mantan pemain sinetron di salah satu TV nasional. Ya, bahkan teman-teman bayangkan si Hasto sampai nangis itu nggak karuan. Ya, mirip kayak emak-emak, mirip kayak bencong gitu.
Nah sekarang kira-kira setelah si Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, kita tentu akan menagih janji dari ibu manajer. Ibu manajer katakan ketika itu bahwa kalau Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka saya akan datang ke sana. Ya, karena saya ini ketua umumnya. Dia ini sekretaris saya, sekretaris jenderalnya saya. Jadi saya harus datang ke sana. Beranikah Ibu Megawati datang ke sana? Dan kira-kira teman-teman, kalau Ibu Megawati datang ke sana, kira-kira mau ngapain ya? Apakah dia mau minta tolong kepada Parcok? Parcok yang selama ini dia tuduh telah ikut membantu memenangkan Prabowo Gibran. Kayaknya nggak mungkin ya. Kan mereka tidak percaya sama Parcok. Lah kira-kira dia mau mengeluh sama siapa lagi? Kasian benar ya mereka ini. Tidak ibu manajernya, tidak sekretarisnya. Sama aja. Ya. Oh iya lupa saya, kan mereka satu pabrikan ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman kalau perhatikan video saya itu saya bilang, ya seharusnya PDIP ini rubah ya. Merubah gaya ya, atau pola. Cara-cara lama itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Mereka mencoba menutupi masalahnya mereka dengan cara menjelek-jelekan Bapak Jokowi. Ternyata niatnya, harapannya agar apa yang mereka buat itu sukses, ternyata apa? Setelah mereka memecat Bapak Jokowi, memecat Mas Gibran, memecat Mas Bobi Nasution, bukannya ketiga orang ini yang stres, malah mereka pula yang stres. Ini kemana ini? Kayak nggak masuk akal ya teman-teman. Nggak masuk akal. Ya, Bambang Pacul pernah bilang, kalau kita melawan orang baik ya hasilnya seperti itu. Ya, hasilnya seperti itu. Makanya sekarang kalau kita lihat itu, ramai-ramai kader-kader dari PD Perjuangan yang masih pintar ya, tanda kutip yang masih pintar itu, keluar dari PD Perjuangan. Ya, mereka keluar. Bahkan seorang Marwah Sirait saja ya, yang paling lama di PD Perjuangan, dia keluar duluan. Dia keluar duluan. Ya. Jadi sekarang Deddy Sitorus sudah tidak punya teman lagi ini. Kira-kira mereka mau berembuk sama siapa lagi nih kalau Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Mau menyerang Bapak Jokowi, dia mau konsultasi sama siapa? Sama Amin Rais. Bisa jadi ya. Karena itu juga sama. Si Amin Rais juga sama. Kalau saya melihat apa yang menimpa PDI Perjuangan sekarang ya teman-teman. Ini lebih kepada karma. Ya. Karma yang mereka dapatkan. Yang dimana ketika itu ibu manajer ini sama si Amin Rais ini kan pernah menjatuhkan Bapak Gus Dur. Ya. Kan Gus Dur pernah katakan bahwa hanya 2 orang yang bertanggung jawab atas lengsernya saya, yaitu Megawati dan Amin Rais. Dan orang-orang itu sekarang jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Ya, Amin Rais bercita-cita menjadi presiden, gagal total. Ibu Megawati bersama PDI Perjuangan, di mana para kader-kadernya katakan bahwa PDI Perjuangan ini sudah besar tanpa Bapak Jokowi. Tapi sebelum Bapak Jokowi bergabung bersama PDI Perjuangan, Ibu Megawati pernah mencalonkan diri sebagai presiden tuh. Bahkan tidak masuk. Orang tidak pilih. Artinya antara PDI Perjuangan dan Bapak Jokowi ini harusnya saling mereka saling mengisi. Tidak bisa PDI Perjuangan mengklaim bahwa Pak Jokowi besar karena PDI Perjuangan. Seharusnya Pak Jokowi juga harus berani mengklaim
kalian itu besar karena saya. Ya. Buktinya, setelah Bapak Jokowi bergabung, barulah PD Perjuangan punya presiden. Ya, walaupun itu dikatakan oleh mereka adalah petugas partai. Ya, itulah. Tapi sekarang kita doakan semoga Hasto ini jangan sampai dia ikut melarikan diri seperti Harun Masiku ya. Jangan sampai seperti itu. Dan konyolnya lagi teman-teman. Tadi saya dengar bagaimana Harun Masiku ini, si Hasto ini memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP-nya ke dalam air untuk apa? Agar bisa menghilangkan jejak-jejaknya itu. Ini sepertinya hal yang pernah dilakukan oleh Hasto. Ya. Ini KPK harus selidiki ini. Pasti ada kasus yang pernah dibuat oleh Hasto. Ya. Dia sampai punya ide seperti itu. Menyuruh Harun Masiku rendam HP di dalam air. Ini kan ide yang sangat brilian menurut saya. Ya, ide yang sangat brilian. Ini semakin menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa 2029 nanti kita sudah bisa memilih dan memilah partai mana yang tidak boleh kita pilih lagi dan partai mana yang harus kita pilih lagi. Saya tidak perlu menyebutkan nama partainya, tapi teman-teman tentu bisa lihat ya dari tingkah laku atau ulah-ulah yang ditunjukkan oleh kader-kadernya itu.